Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang mana dengan karunia-karunia dan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala amal-amal kebajikan. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da subuh di masjid yang mulia ini, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan siratun nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui pula bahwasannya di pertemuan terakhir kita telah mengkaji dan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diwahyukan kepadamu. Ini adalah dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan secara terang-terangan, yang mana sudah kita sampaikan pula di pertemuan terakhir kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebelum itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, terutama keluarga-keluarganya terlebih dahulu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka dakwahilah, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Rasulullah, khususnya kepada al-aqrabin, yaitu keluarga-keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu selama 3 tahun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah 3 tahun itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya fasda' bima tu'mar, untuk menyampaikan secara terang-terangan sampai 10 tahun ke depan. Karena kita telah ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah setelah menjadi nabi dan rasul selama 13 tahun di kota Mekah. Dipotong 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi dan sisanya 10 tahun dakwah terang-terangan. Kemudian juga sudah kita sampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara terang-terangan, yang mana banyak sekali gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy, baik itu dari keluarganya sendiri
yaitu Abu Lahab, yang sudah kita sampaikan bahwasannya Abu Lahab ini adalah paman kandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai turun surat khusus tentang Abu Lahab ini, tabbat yada abi lahabi watab, karena saking memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah kita sampaikan juga bahwasannya kerjaannya Abu Lahab ini semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi Islam secara terang-terangan, itu kerjaannya selalu membuntuti, mengekori, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun dia pergi, dalam rangka tujuan bukan untuk mendengarkan kebenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, tapi untuk menjauhkan orang lain agar tidak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengandalkan posisinya sebagai pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah ingin mendatangi orang untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang si Abu Lahab mengatakan, anak kecil kemarin sore, jangan dengar, saya pamannya ini anak kemarin sore. Sengaja ya memprovokasi orang-orang untuk pergi dan tidak mendengarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga gangguan-gangguan daripada orang-orang musyrikin Quraisy lainnya. Ya, kita sudah ketahui bahwasannya beberapa macam daripada gangguan, baik itu dikatakan bahwasannya innaka lasahir wa innaka lamajnun, kamu itu adalah penyihir, kamu itu juga gila, ya, kamu itu orang yang enggak waras. Banyak sekali gangguan-gangguan yang dikeluarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, baik itu fitnahan-fitnahan, begitu juga gangguan fisik. Kita tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilemparkan kotoran ke kepalanya ketika sedang sujud. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi yang lain diganggu, bahkan di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Yasir, Ammar, keluarga Alu Yasir, dan juga Sumayyah istrinya yang dibunuh, ya. Dan itu terus terjadi selama 10 tahun. Ditambah lagi ketika istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah binti Khuwailid, begitu juga pamannya Abu Talib yang sangat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. 3 tahun terakhir sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah ke Madinatul Munawwarah, bertambah lagi setelah wafatnya Khadijah, begitu juga pamannya Abu Talib, bertambah lagi gangguan dan siksaannya orang-orang Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat-sahabatnya. Cuman mereka untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa. Sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy ada kekuatan sesama suku, artinya fanatik kesukuan, yang mana apabila satu suku dari mereka tersakiti, diganggu, maka suku yang lain akan membantu walaupun mereka berbeda keyakinan. Begitulah fanatiknya kesukuan di zaman dahulu sampai zaman sekarang orang-orang Arab. Kalau ada satu daripada suku mereka dizolimi, diganggu, disakiti, maka yang lain akan bantu, ya. Kalau satu bermasalah, semua ikut membantu. Itulah fanatik kesukuannya di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang Quraisy, begitu juga sampai zaman sekarang ini. Sehingga kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari keturunan Bani Hashim, yang mana Bani Hashim dulu kakeknya adalah Abdul Muttalib, rajanya orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gampang untuk disakiti. Tetapi sahabat-sahabat yang lain yang lemah seperti Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya, begitu juga yang maula, begitu juga yang budak-budak seperti Bilal, maka mereka sakiti dan mereka ganggu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja berdakwah sampai pada akhirnya tiba waktu melaksanakan ibadah haji. Jadi 10 tahun itu dengan pengorbanan, dengan kesabaran, begitu juga siksaan dan makian dan hinaan orang-orang musyrikin Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus saja berdakwah. Ada yang masuk ke dalam Islam seperti Hamzah, begitu juga Umar, ada juga yang menolak, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha semaksimal mungkin sampai datang ke Taif. Kemudian di Taif juga ditolak, dilempari batu, ya, sampai berdarah-darah, sampai akhirnya tiba waktu haji.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan, orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita ketahui. Banyak orang-orang awam yang salah paham, mengira orang-orang musyrikin Quraisy dikatakan kafir karena nggak percaya ada Tuhan namanya Allah. Ini nggak benar. Mereka yakin bahwasannya ada Tuhan namanya Allah. Mereka tahu Ka'bah itu punya Allah. Makanya perhatikan dalam surah Az-Zumar ayat 38, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, semua akan sepakat mengatakan Allah. Mereka yakin bahwasannya ada Tuhan namanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mereka tidak mau hanya mengibadai Allah semata, karena mereka punya syubhat di dalam akal pikirannya, dan ini sudah terjadi ratusan tahun, bukan setahun 2 tahun. Mereka kerjakan perbuatan itu. Mereka yakini syubhat itu, bahwasannya kalau disembah hanya Allah semata doang, satu itu doang yang disembah dan dimintai, lalu kalau dia nggak memberikan apa yang kita minta, kita mau lari ke siapa? Kalau cuma satu itu doang, yaitu Allah doang. Tapi kita jadikan ini berhala-berhala, Lata, Manaf, wal Uzza, nama-nama berhala mereka, yang mana nama-nama itu diambil daripada orang-orang yang soleh ya semasa hidupnya. Nah, kalau Tuhannya Allah itu tidak kasih, kita bisa lari ke patung-patung berhala ini. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, jawabannya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Aja'alta alihatan ilahan wahidah innaha la syai'un ujab. Muhammad, kau mau jadikan sesembahan ini cuma satu, ini perkara yang mengherankan. Ini udah ratusan tahun kami kerjakan. Ini sudah ajaran yang menjadi ya darah daging nenek moyang kami ajarkan sudah lama ini. Kau mau jadikan itu hilang semua menjadi satu, cuman Allah yang disembah. Ini perkara yang mengherankan, nggak mungkin. Makanya mereka menjawab ya, inna wajadna alaihi aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami sudah mendapatkan ini dari zaman dulu, nenek moyang kami ini ratusan tahun sudah mengajarkan seperti ini. Kalau beribadah bukan sama Allah doang, tapi juga dibagi-bagi, minta sama Allah, minta juga sama patung-patung berhala. Ini sudah kami dapat dari nenek-nenek moyang kami dahulu, dan nenek moyang kami adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Nggak mungkin kau baru muncul baru sekarang, anak kemarin sore menyalah-nyalahkan orang-orang terdahulu. Nah, itu jawaban mereka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya mereka itu dikatakan musyrik. Makanya penting kita ketahui biar kita paham kenapa kok ada haji di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu berhaji jamaah. Yang ini akan jadi pembahasan kita. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan di musim haji. Cuman yaitu mereka sudah mencampur adukan antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran yang diada-adakan. Nah, mereka ya tidak mau hanya memberikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya musyrik itu dikatakan musyrik kata para ulama, yaitu ayyaj'ala lillahi niddan wa ya'budullah ma'ahu ghairah, yaitu dia menjadikan bagi Allah itu sekutu dengan cara apa? Mengibadahi Allah juga mengibadahi kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Tapi kalau tidak percaya kepada ada Tuhan namanya Allah, itu bukan musyrik, itu namanya ateis. Nggak percaya dia Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Nah, itu namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik itu dia menyekutukan Allah dengan cara apa? Ibadah kepada Allah, minta kepada Allah di masjid, kemudian keluar dari masjid, pergi ke kuburan wali-wali sudah mati, minta juga sama kuburan itu. Ah, itu namanya musyrik. Nah, mohon maaf, kalau ada yang udah pergi haji, dia tawaf di rumah Allah, minta sama Allah, pulang daripada tanah haram, kemudian sampai ke tanah air, minta juga sama kuburan-kuburan. Ah, itu namanya bukan Pak Haji, mohon maaf, Pak musyrik. Ya, karena itu jamaah sekalian, kita harus pahami apa makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini bukan kalimat sembarangan, dia punya maksud, tujuan dan konsekuensi yang harus dikerjakan. Bukan cuma la ilaha illallah, apalagi ya hanya dibatasi dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini juga tidak ada Tuhan selain Allah, ini juga kurang tepat jamaah. Kenapa? Karena maknanya masih umum, masih terlalu umum. Sedangkan la ilaha illallah adalah kalimat yang
detail, kalimat yang terperinci dan punya maksud dan tujuan dan konsekuensi. Itulah ilaha illallah, nggak sembarangan. Ya, kalau cuman tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih umum. Dan juga kalau seandainya itu arti yang sebenarnya, niscaya orang-orang musyrikin Quraisy akan mengatakan semua la ilaha illallah. Apa susahnya? Mereka juga meyakini kok bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Cuman maksud la ilaha illallah adalah peniadaan dan penisbatan. Setelah ditiadakan la, artinya tidak, semua sesembahan yang disembah selain Allah itu nggak benar, kemudian kita tetapkan bahwasannya yang patut disembah hanya Allah. Artinya kalau kita menyembah artinya ibadah. Kalau ibadah itu apa definisinya ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu semua ungkapan, apapun istilahnya, karena istilah masing-masing daerah itu macam-macam istilahnya. Apapun istilahnya, selama itu Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu ucapan maupun perbuatan, baik yang kelihatan atau nggak kelihatan. Contohnya seperti di dalam hati, ucapan dalam hati nggak kelihatan, perbuatan tubuh kelihatan. Apapun itu, yang penting Allah suka dan Allah ridha, maka itu ibadah. Dan ibadah berarti tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud, tujuan, konsekuensi la ilaha illallah. Sehingga sesembelihan kita nggak boleh diberikan kecuali untuk Allah. Nggak boleh diberikan kepada pantai ya selatan, Nyiloro Kidul, penghuni gunung ini, penghuni pohon ini. Nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati. Doa juga begitu, karena Allah suka sama orang yang berdoa. Berarti doa kita juga nggak boleh diberikan kepada wali ini yang sudah mati, kuburan ini, kuburan itu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biar kita paham. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy, begitu juga orang-orang Arab lainnya yang ada di sekitar Mekah, karena orang Arab itu bukan hanya di Mekah, ya, di Madinah juga ada orang-orang Arab. Justru nanti kita akan sampaikan bagaimana bisa dapat hidayahnya penduduk Madinah. Dari musim haji ini ceritanya. Musim haji ini semua datang. Mau yang kafir, mau yang musyrik, kita udah bilang tadi ya. Yang kafir itu lebih umum daripada yang musyrik. Musyrik itu dia masih beriman, tapi dia tidak hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, datang itu semua orang-orang Arab yang ada di Mekah, yang di sekitar Mekah, di Madinah, datang semua untuk melaksanakan ibadah haji. Karena mereka bagaimanapun masih menganut ya sebagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang pertama sekali membangun Ka'bah, kemudian dilanjut dengan anaknya Nabi Ismail. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim bahwasanya kalian harus tawaf di rumah ini setiap tahun. Itu sudah diajarkan, millata Ibrahim hanifah, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Cuma sudah kita sampaikan, ya, ini kesyirikan ini mulai munculnya dari seorang yang bernama Amr bin Luhai. Di awal-awal sirah nabawiyah kita sudah sampaikan, yang mana dulu Mekah itu yang memimpinnya adalah suku Jurhum, ya, suku daripada keturunannya Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail menikah dengan wanita suku Jurhum, kemudian terjadilah muncullah orang-orang Arab termasuk juga orang Quraisy. Nah, dulu suku Jurhum itu, kemudian datang suku Khuza'ah dari luar Mekah karena melihat begitu makmurnya Mekah, karena ada air Zam-Zam, karena dulu di situ nggak ada mata air kecuali air Zam-Zam aja. Dan air Zam-Zam adalah sumber kehidupan. Kita sudah tahu, kalau ada air pasti semua akan hidup, pohon akan hidup, burung-burung akan hidup, apalagi manusia. Dan kalau ada kehidupan, pasti akan ada di situ perekonomian berjalan, kemakmuran. Nah, orang-orang suku Khuza'ah melihat hal tersebut, mereka ingin menguasai. Akhirnya mereka rebutlah, ya, yang waktu itu pimpinannya adalah Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai karena melihat mata air Zam-Zam telah disembunyikan oleh suku Jurhum. Jadi ketika suku Khuza'ah akan merebut Mekah, ya, Jurhum memang waktu itu kalah jumlah, tapi mereka juga nggak mau mengalah begitu aja. Ya sudah, walaupun Mekah ini berhasil dikuasai oleh suku Khuza'ah, tapi kami akan menutup dan semuanya nggak akan bicara di mana mata air Zam-Zam. Karena mereka tahu kalau air Zam-Zam nggak ada, sumur Zam-Zam nggak ditemukan, berarti sama aja mati itu kota. Nah, itu ratusan tahun jamaah. Amr bin Luhai ratusan tahun memimpin kota Mekah dalam keadaan nggak tahu di mana letak mata air Zam-Zam, karena disembunyikan, dikuburin, ditutup. Dan satu pun suku Jurhum nggak ada yang bicara. Mereka yang dibunuh, yang keluar kabur, yang ada di situ mereka nggak mau kasih tahu di mana sumur Zam-Zam. Ratusan tahun. Akhirnya Amr bin Luhai pergilah ke negeri Syam. Ya, kita bilang negeri Syam waktu itu ada Palestina, ada Suria, ada Libanon, ya, begitu juga ada Jordan atau Urdun. Itu dulu adalah satu negara yang namanya negara Syam.
Mereka lihat si Amr bin Luhai ini, lihat di situ penduduknya subur, masya Allah. Karena sampai sekarang juga subur Palestina itu, subur sekali. Bahkan saking suburnya dikatakan pernah ada jalanan, ya begitu sudah diaspal, sudah dibeton, sudah disemen, saking suburnya tanah Palestina itu sampai tumbuh di situ. Padahal sudah pasti mati kalau sudah namanya diaspal, disemen. Tapi saking suburnya tumbuh namanya pohon apel, ya benihnya, tunasnya tumbuh. Saking suburnya, tanpa disiram, tanpa apa, padahal sudah disemen, sudah diaspal, sudah ditutup, tapi masih tumbuh di situ pepohonan, saking suburnya. Nah, Amr bin Luhai melihat, kenapa bisa subur sekali tempat ini, makmur sekali rakyatnya. Ternyata pada saat itu memang mereka menyembah Allah tapi juga meminta kepada selain Allah. Nah, muncullah idenya Amr bin Luhai, kenapa enggak kita kerjakan juga hal yang sama di kota Mekah, biar kita mendapatkan kemakmuran. Itu asal muasal kesyirikan muncul. Karena Amr bin Luhai adalah seorang pemimpin, semua orang dengar. Setiap yang datang haji dari kalangan orang-orang Arab semua diwajibkan untuk beli berhala, karena dia buat patung di situ. Dia perintahkan rakyat orang-orang Mekah untuk membuat patung berhala dan wajib dibeli siapapun yang datang. Dan juga dengan aturan-aturan ditambah, ya kalau orang yang tawaf di rumah Allah itu harus telanjang, kalau tidak mau telanjang harus beli pakaian yang dibuat oleh orang Mekah, ya untuk perekonomian juga. Begitu juga tawafnya itu sambil ya tepuk tangan, bukaan wa tasbiyah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sambil tepuk tangan dan nangis-menangis begitu sambil tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang sudah dirubah. Tapi tetap mereka meyakini haji harus haji, tawaf di rumah Allah. Nah, datang itu semua orang-orang Arab tadi setiap tahun. Nabi SAW memanfaatkan itu. Kita tahu ketika haji memang berkumpul ya, macam-macam. Sekarang pun begitu. Kalau yang dari negara ini khusus tempatnya di sini, negara ini khusus tempatnya di sini, kan begitu. Ya, dari dulu sampai sekarang begitu juga. Kalau Arab dari suku ini di sini tempatnya. Kalau dari Madinah di sini tempatnya. Nah, Nabi SAW itu datangi satu-satu setiap tenda lah istilahnya. Kalau kita kan sekarang pakai tenda-tenda ya. Kalau lagi di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, dan tenda-tendanya nggak campur-campur. Memang khusus negara masing-masing. Ya, bahkan subhanallah ada tenda yang sangat unik jamaah sekalian. Kalau kita pergi haji, kalau kita mau kelilingi itu Arafah, Mina, Muzdalifah, itu ada tenda, masya Allah kelihatan banget itu pasti dari negara Cina. Kenapa? Tendanya warna merah semua. Ya, kalau antum lihat ada tenda orang, karena tenda umumnya warna putih semua rata-rata. Nah, khusus karena memang ciri khas negara mereka itu warnanya merah, kan begitu lambangnya. Jadi tendanya pun dibuat warna merah. Kalau ada warna merah kita tahu ini pasti dari negeri Cina. Nah Rasulullah SAW manfaatkan itu momen. Dia datang ke tenda ini, ke suku ini, ditolak. Sama seperti ketika dakwah ke negeri Taif, datang ke suku ini, ditolak. Dia sampaikan, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ada yang percaya tapi nggak berani mengungkapkan keimanannya karena khawatir nanti dikeroyok sama orang-orang Mekah. Karena Nabi SAW ketika mendakwah itu diikuti sama orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, seperti tadi kita sampaikan, pamannya Abu Lahab salah satunya suka ngikutin di belakang untuk membuat orang lari dan nggak percaya. Sampai tibalah di satu tempat namanya Aqabah. Aqabah ini adalah tempat melempar jumroh. Nah, ini kalau kurang paham, biasanya orang Indonesia itu mengatakan tempat lempar setan. Tapi ini sebenarnya bukan dari istilah Nabi Muhammad SAW, nggak ada itu. Ya, oh itu lempar setan dari Nabi Muhammad, bukan. Itu dari istilah kita aja orang Indonesia. Tapi kalau nama bahasa Arabnya itu adalah Aqabah atau Jamarat, tempat melempar jumroh. Ada di situ disebut Jamratul Kubra, Jamratul Wusta, Jamratul Sughra, yaitu tempat melempar yang besar, melempar yang sedang, melempar yang kecil. Jangan dibilang setan ya, ini bukan setan. Kadang gitu. Oh, ini kita sekarang sedang melempar setan besar, setan tengah, setan kecil, enggak. Itu hanya sebab musababnya. Tapi yang sekarang kita lempar bukan setan lagi, cuman hanya simbol saja. Makanya sampai jangan salah paham. Kadang ada orang terbawa begitu kan, karena dia dengar nama setan, terbawa emosinya, dia ambil batu besar banget, dia lempar, Allahu Akbar setan gitu. Karena kan setan besar. Yang pertama dilempar itu adalah Aqabah yang besar itu, karena ada 3 tiangnya. Satu disebut yang pertama yang besar, yang di tengah itu yang sedang, yang terakhir itu yang kecil. Wah, ini yang paling besar setannya. Dia ambil batu yang paling besar, dia lempar. Subhanallah, yang kena bukan tiang, kepalanya saudaranya yang kena. Nah, ini jangan begitu. Ini nggak ada lagi istilah setan. Nggak ada setan di situ udah.
yang ada simbol sebab musababnya betul. Dulu adalah Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya Nabi Ismail digoda sama setan untuk menggagalkan penyembelihan itu. Itu cuma sebabnya. Tapi sekarang bukan berarti di situ setan ada terus kan. Nah, jangan, kasihan saudara, karena itu cuma tiang aja begini. Artinya kalau meleset nggak kena tiang, kena yang di sebelah. Seperti tiang inilah. Tapi tiang di sana lebih besar, kalau ini kecil. Ya, kalau antum lempar nggak kena tiang, kena orang di belakang tiang. Nah, kalau batunya besar kan makin besar benjolnya. Kalau benjol, kalau berdarah, subhanallah. Nah itu jamaah. Nah, Nabi SAW pergi ke tempat itu. Ternyata tempat itu adalah tempat tendanya, kemahnya orang-orang dari Madinah, yaitu suku Aus dan suku Jurhum. Sebenarnya ada 5 suku di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama Aus dan Khazraj, ya, Aus dan Khazraj ini dari kalangan Arab. Nah, yang 3 lagi orang Yahudi. Kita tahu suku Nadir, Quraidah dan Qainuqa. Tapi 3 suku ini biarpun digabung jadi satu, masih tetap banyakkan jumlahnya Aus dan Khazraj. Masih banyakkan jumlah mereka. Makanya mayoritas mereka di Madinah Al-Munawwarah. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah menjadi pemimpin. Karena yang mayoritas yang menjadi paling banyak adalah kaum muslimin, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Nah, datang ke situ. Itu tempat tendanya Aus dan Khazraj. Jumlah mereka pada waktu itu cuma 6-12 orang, antara 6 sampai 12 orang, nggak banyak. Kalau kita kan satu negeri mungkin kalau pergi haji kan, wah jumlahnya mungkin Masya Allah ratusan ribu. Ini cuma 6 sampai 12 aja. Itu ya jumlah pada saat itu. Nah, Rasulullah SAW datang ke situ. Datang ngobrol, assalamualaikum, ya berkenalan, kemudian menyampaikan dakwah. Nah, ini tujuan Nabi SAW. Ternyata 6-12 orang itu langsung mempercayai dan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ada sebabnya. Ternyata selama ini mereka setelah puluhan tahun berperang saling membunuh, dan ini ulahnya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi suku Nadir, Qainuqa sama Quraidah kan jumlah mereka sedikit. Mereka khawatir, dan mereka itu pendatang dari negeri Syam, datang sengaja ke situ. Kita sudah sampaikan maksud dan tujuannya adalah untuk menunggu Nabi terakhir. Tapi ternyata ketika mereka tahu Nabi terakhir dari Arab, mulai fanatisme kesukuannya keluar. Wah, ini Arab ini, karena mereka menganggap Arab itu adalah dari suku yang rendahan. Karena kan asal muasalnya Arab itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya istri 2, ya, Sarah ya sama Hajar. Nah, Sarah bagi mereka adalah istri sah, sedangkan Hajar ini istri kedua. Ini mereka anggap dulu adalah budak. Memang betul, tapi ketika dinikahi dimerdekakan oleh Ibrahim, dan masa lalu nggak boleh dilihat. Ya, Islam tidak memandang masa lalu. Islam memandang adalah yang sekarang dan seterusnya. Karena orang yang sudah bertaubat sudah selesai. Ghafarallahu lahu, Allah udah ampuni, apalagi sisanya, udah selesai. Ya, makanya nggak usah kita ungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu sudah bertaubat kepada Allah, tutup. Allah sudah tutup, ngapain dibuka? Yang ada sekarang dan seterusnya, beriman dan taat istiqomah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan mereka kenapa nggak mau ikut Nabi Muhammad. Karena mereka menganggap ini istri kedua ini mah bekas budak nih. Yang sah adalah Sarah. Nah, kami keturunan Sarah. Nah, itu. Cuman itu saja, fanatisme kesukuan saja. Nah, mereka orang-orang Yahudi kan jumlahnya sedikit. Ini biar kita tahu kenapa berperang antara Aus dan Khazraj. Padahal pada awalnya nggak berperang. Karena jumlah mereka sedikit, mereka khawatir akan diusir, mereka khawatir akan dikalahkan oleh Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka buatlah permusuhan, ya, fitnah di antara mereka Aus dan Khazraj. Satu diberikan senjata, satu lagi diberikan senjata. Itulah orang-orang Yahudi zaman dahulu sampai sekarang. Mereka untuk melawan langsung nggak punya kekuatan, tapi mengadu domba. Yang ono difitnah, nah senjata nih, sikat itu. Yang sebelah sana juga difitnah, nah nih senjata nih, sikat itu, perang. Tujuannya biar apa? Biar mereka aman. Karena jumlah mereka sedikit. Kalau mereka melawan langsung nggak sanggup. Nah, itulah Aus dan Khazraj difitnah, diberikan senjata, yang sebelah sini diberi duit, yang sebelah sini diberi duit, ayo perang, habis. Dan ketika itu orang-orang Yahudi, ketika Aus dan Khazraj itu berperang, sebelum jumpa dengan Nabi nih, orang-orang Yahudi sering sekali mereka berkoar-koar, ya, nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi terakhir dan kami akan mengikuti nabi itu, dan semua akan kami kalahkan termasuk kalian, dan kami akan menang. Jadi itu terus yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, dikoar-koarin. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke suku Aus dan Khazraj, mereka ingat,
Ini kan sesuai dengan ucapan orang-orang Yahudi di Madinah, tempat kampung kita ini, yang mereka slogan-slogankan, nanti akan ada nabi terakhir dan nabi itu akan bersama kami dan kami akan menang dan semua akan kalah. Kata mereka, daripada orang Yahudi terlebih dahulu beriman sama ini nabi, mending kita duluan aja deh. Nah, itu alasannya kenapa mereka langsung menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pembawaannya orang-orang Madinah itu hatinya lembut, lebih condong kepada kebaikan dan kebenaran. Dan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang baik, menyambung silaturahim, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh merampas harta orang lain, yang begitu. Hal-hal yang ma'ruf yang diketahui oleh setiap manusia walaupun dia tidak beriman. Karena namanya hal-hal baik ini jemaah, nggak mesti kita beriman. Orang kafir pun tahu kalau namanya kezoliman itu nggak boleh, kalau namanya durhaka kepada kedua orang tua itu nggak boleh. Nggak perlu namanya iman untuk mengakui kalau itu baik. Makanya perhatikan orang-orang kafir, mereka itu punya, ya, saking mereka orang kafir, saking tapi mereka tahu bahwasannya berbakti kepada ibu, kepada orang tua itu adalah perkara yang baik, sampai mereka jadikan setahun sekali itu ada namanya hari ibu. Padahal mereka kafir. Walaupun Islam tidak mengakui itu, berbakti kepada orang tua bukan setahun sekali, setiap detik dan setiap saat, itu Islam. Tapi menunjukkan bahwasannya perbuatan baik itu nggak mesti orang beriman meyakini kalau itu baik, orang kafir pun yakin itu baik. Sehingga ketika apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad perihal-perihal yang baik, siapapun pasti akan meyakini itu benar. Cuman tadi itu orang musyrikin Quraisy kenapa nggak nerima? Karena dua hal aja. Yang pertama adalah jahil, karena memang mungkin bodoh banget sampai nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Atau yang kedua, fanatisme kesukuan. Ini mah udah ajaran nenek moyang kami ratusan tahun, masa dibilang salah? Ini mah udah tradisi Nusantara, ini pergi ya berziarah ke kuburan, minta-minta ke kuburan wali mah ini udah ada adat istiadat Nusantara, nggak bisa ditinggalkan. Nah itu aja. Atau kalau nggak memang jahil, bodoh, nggak sampai kepadanya ilmu, atau dia tidak bisa mencerna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah datang Rasulullah ke Aus dan Khazraj. Langsung 12 orang tadi itu, ada riwayat mengatakan 6, ada yang mengatakan riwayat 12. Langsung beriman, ya Rasulullah kami percaya yang kau sampaikan dan engkau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka minta kepada Rasulullah, di kampung kami di Madinah sebelum kami pulang nih, kan ibadah haji cuma beberapa hari, sebelum kami pulang di kampung kami masih banyak orang-orang yang tidak meyakini apa yang kau sampaikan, dan kami nggak sanggup untuk berdakwah karena cuma 12 orang. Tolong satu orang dari sahabat-sahabatmu yang betul-betul alim dan cerdas untuk bantu kami berdakwah. Maka diutuslah seorang sahabat Nabi Muhammad, apa namanya? Mus'ab bin Umair. Nah, ini dihafal nih nama-namanya, nanti ada hadiah natanya, khususnya santri-santri ini ya. Nah, Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi, wahai Mus'ab bin Umair, ikut mereka pulang ke kampung Madinah, 12 orang, bantu mereka berdakwah. Nah, berangkatlah Mus'ab bin Umair. Nah, waktu itu setelah beberapa tahun, maka datang lagi kelompok dari Madinah tadi untuk laksanakan haji, karena haji setiap tahun ya. Nabi terus berdakwah dan Nabi memanfaatkan momen-momen haji itu. Pokoknya setiap tahun Nabi datang, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang percaya, ada yang enggak, tapi orang Madinah langsung percaya tanpa bertanya. Tahun berikutnya ternyata mereka orang-orang Madinah sudah bertambah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan cuma 6-12 orang. Tahun berikutnya ternyata yang berangkat haji adalah 73 laki-laki dan 23 perempuan. Berapa berarti? 73 tambah 23 sama dengan 96 datang berangkat haji. Dan ini disebut dengan tahun Bai'atul Aqobah, perjanjian di Aqobah, karena tempat mereka di Aqobah lagi datang, karena kan kemahnya udah ada masing-masing. Indonesia daerah sini ya, sektor sekian, daerah ini sektor sekian, kan gitu dulu apa zaman sekarang. Nah zaman dulu juga gitu, tempat ini orang ini, tempat ini orang ini. Nah mereka datang lagi di Aqobah dengan jumlah yang begitu besar, dan mereka pada saat itu ya membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang pertama adalah untuk an yuwahhidallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid tadi kita bilang? Yaitu hanya memurnikan ibadah untuk Allah, nggak boleh dibagi-bagi dengan yang lain. Doa nggak boleh dikasih dengan yang lain, sembelih nggak boleh dikasih kepada yang lain, ya tawakal, roja, khauf nggak boleh, hanya untuk Allah Subhanahu, karena itu ibadah, Allah suka. Kalau Allah suka berarti nggak boleh dikasih kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhidallah, mereka mengatakan iya ya Rasulullah, kalau ini kami sudah beriman dari awal.
Kami sudah yakin tentang tauhid ini, la ilaha illallah, menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang disembah. Artinya ibadah tidak boleh dibagi kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kami udah yakin. Sebelum datang ke sini kami sudah diajarkan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, untuk mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Iya Rasulullah, kali ini juga sudah kami pelajari. Tapi apa yang harus kami berikan untuk engkau wahai Rasulullah? Kalau ini kan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk engkau. Kalau tauhid kami sudah diajarkan. Kalau halal dan haram sudah disampaikan, baik yang sudah diwahyukan atau yang belum diwahyukan, nanti kan kami akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu. Tapi untuk engkau ini apa? Karena baiat itu artinya sumpah setia, janji. Dan muslim itu ya, ciri salah satu muslim adalah apa? Al-mu'min ala syurutih. Mukmin itu sesuai dengan syaratnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun yang ketiga selain daripada tauhid halal dan haram, kemudian untuk mencintaiku dan membelaku lebih daripada apapun, walaupun dari nyawa sendiri. Nah ini jamaah, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tadi sudah kita katakan penafian dan penetapan. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, salah satunya adalah kita mencintai Rasulullah. Ini konsekuensi wa anna Muhammadar Rasulullah. Salah satunya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelanya lebih daripada nyawa sendiri. Makanya ketika Umar Ibnul Khattab mengatakan, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kau adalah orang yang paling aku cintai, kata Umar Ibnul Khattab, kecuali nyawa aku sendiri. Karena kan namanya manusia, secinta-cintanya manusia kepada manusia lain, pastilah dia lebih cinta diri dia sendiri. Nyawanya nggak mungkin lah cinta kepadamu wahai istriku. Tapi kalau namanya mati bareng, ya siapa yang mau? Makanya nggak ada istilah itu ya, apa, cinta sampai mati itu nggak ada itu. Coba aja kalau istrinya mati, mau nggak suaminya mati juga? Berarti bukan cinta sampai mati, cinta di hidup doang kan gitu. Kalau mati sendirilah. Ya alhamdulillah, kalau memang dapat jodoh lagi, nikah lagi kan. Nah jadi nggak ada itu cinta sampai mati ya. Karena kalau cinta sampai mati berarti ikut bareng-bareng mati. Nah manusia nggak ada yang mau seperti itu. Dia pasti cinta kepada nyawa dia. Nah Umar bin Khattab mengatakan begitu, wahai Rasulullah, kau orang yang paling aku cintai kecuali nyawa aku sendiri. Artinya kalau engkau mati, aku nggak mungkin lah ikut mati kan gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Wallahi ya Umar, kau belum beriman. Belum beriman. Sampai apa kata Rasulullah SAW? Hatta akuna ahabbu min nafsi. Sampai aku lebih kau cintai daripada nyawamu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, salah satu adalah konsekuensinya mencintai Nabi SAW dan membelanya lebih daripada nyawa kita sendiri. Disepakati sama suku Aus dan Khazraj. Oh ya Rasulullah, kalau memang begitu wahai Rasulullah, perintahkan apa saja kami siap walaupun sekarang berperang. Nah, menunjukkan jamaah apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan pengecut. Dan ini pelajaran buat kita. Islam itu bukan Islam radikal, nggak ada Islam radikal. Perhatikan, mereka mengatakan perintahkan apa wahai Rasulullah yang kau inginkan walaupun berperang, mengorbankan nyawa. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak, selesai haji pulang. Kenapa? Belum ada perintah perang. Ini perintah perang ini setelah tahun 7 Hijriah, setelah perang Khandaq. Kita tahu 7 Hijriah itu artinya 7 tahun setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Itu namanya 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah dihitung ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah itu perhatikan, 13 tahun di Mekah tidak ada peperangan. Yang ada mereka hanya melindungi diri. Setelah hijrah 7 tahun, berarti 13 tambah 7 berapa tahun sudah? 20 tahun. Tidak ada perintah perang. Karena apa? Karena yang pertama, Islam lebih memprioritaskan berdakwah, bukan berperang. Berperang itu syariat setelah 20 tahun, dan itu setelah tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi solusi. Didakwahi begini tetap saja tidak mau, yang ada menghina, mencaci, memaki setelah 20 tahun. Radikal dari mana Islam? Kalau antum lihat peperangan, perang Badar, perang Uhud, itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai. Rasulullah hanya mempertahankan diri. Perang Badar itu terjadi pertama, Rasulullah hanya meminta harta-harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Karena ketika mereka hijrah kan nggak mungkin bawa kebun kurma, nggak mungkin bawa rumah, bawa tanah. Mana ada orang hijrah bawa tanah? Hijrah bawa pakaian seadanya, bawa badan. Nah itu semua harta-harta mereka. Jadi orang-orang Islam itu bukan hanya orang miskin semua isinya ya. Ada juga orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya, punya kebun kurma, punya rumah, punya ternak. Nah itu ditinggalkan semua ketika hijrah.
Ternyata sama orang musyrikin Quraisy diambil, dijual, kemudian dijadikan sebagai barang dagangan yang dibawa ke negeri Syam, Palestina. Itu yang buat mereka kembaliin dong. Ketika pulang dari negeri Syam, karena pulang ke Mekah harus melewati Madinah dulu, karena Mekah ada di bawah, Madinah ada di atas, Palestina ada di atas Madinah. Mereka cuma minta itu, balikin dong harta kami nggak minta harta kalian, harta kami. Tapi mereka nggak mau balikin. Justru malah datang pasukan bantuan dari Mekah untuk menggempur orang-orang Islam. Terpaksalah mereka mempertahankan diri. Itu ceritanya asal muasal terjadi perang Badar. Bukan berarti seperti orang-orang yang nggak paham sejarah Islam. Memang Islam datang, kan begitu, diputar balikkan sejarah, seolah-olah Islam itu ketika terjadi perang Badar itu asal muasalnya Islam yang jumlahnya 300 sekian orang itu ingin merebut kafilah dagangnya orang musyrikin Quraisy, kan begitu yang tersebar. Nggak ada begitu, bukan ingin merebut. Kalau itu namanya mah penyamun, ya, tukang bajing loncat, suka ngambil barang dagangan orang di tengah jalan, kan gitu, kutpa utarik. Bukan begitu, cuman minta rumah kami sudah kalian jual di Mekah, kebun kami sudah kalian jual di Mekah, nah ini yang kalian bawa adalah barang dagangan yang hasil daripada penjualan rumah dan tanah kami, kasih dong, mana hak kami, gitu dong. Tapi nggak mau, terjadilah perang. Asal muasalnya bukan muslim yang memulai, muslim hanya mempertahankan diri. Karena kalau sudah diserang, kalau kita tidak mempertahankan diri namanya mati konyol. Mempertahankan diri, dan jumlahnya cuma 300 sekian orang, padahal di Madinah Al-Munawwarah jumlahnya lebih daripada itu kaum muslimin. Tapi karena memang niat awalnya bukan perang, makanya yang berangkat cuma 300 sekian orang. Cuma tujuannya untuk bernegosiasi, ayo balikin, itu aja. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 73 laki-laki dan 96 orang tadi yang di Aqabah semua memberikan sumpah setia. Ya. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiat sumpah setia ini hanya berlaku untuk pemimpin negara. Ini perlu kita ketahui. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai orang Islam, dia berikan baiat sumpah setia bukan kepada negaranya, pimpinan negaranya, kepada ormas kepala yayasannya yang dia kasih. Nah, ini juga nggak benar ya. Baiat sumpah setia yang betul-betul harus diberikan itu kepada pimpinan negara yang sah, bukan kepala organisasi, kepala yayasan, karena terlalu kecil cakupan yayasan itu. Ya, nggak luas. Negara itu yang kita berikan baiat kepada mereka. Banyak orang-orang tidak mau memberikan baiat sumpah setianya kepada pimpinan negara karena mereka mengatakan, itu khusus untuk negara muslim. Nah, Indonesia bukan negara Islam. Hati-hati jamaah, ya. Ada 3 syarat dikatakan para ulama negara itu baru dikatakan negara Islam. Yang pertama adalah pimpinannya seorang muslim. Dan muslim, seseorang dikatakan Islam dalam agama Islam ketika dia mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Masalah urusan hatinya hanya Allah yang tahu. Kita sebagai hamba Allah hanya diberikan hak untuk menghukumi secara apa yang tampak. Dia cuma mengucapkan itu untuk pencitraan, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kalau munafik jelas pasti akan Allah tampakkan dan Allah tidak akan biarkan. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW dibiarkan sama Rasulullah. Abdullah bin Ubay. Tapi apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan ini munafik tapi nggak dibunuh. Karena memang hukum antara manusia dengan manusia hanya sebatas yang dia lihat. Bukan perkiraan-perkiraan nih hatinya nih, nggak ada itu urusan hati. Itu yang pertama, pimpinannya muslim. Syarat menjadi negara Islam. Yang kedua, mayoritas rakyatnya adalah muslim. Negara kita mayoritas muslim apa enggak? Mayoritas muslim, bahkan muslim yang terbanyak di dunia. Ya, walaupun ada yang enggak muslim, ada, tapi mayoritas. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah dilaksanakannya hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita jelaskan sebelum kita tutup ya. Banyak orang mengira, ini orang-orang yang tidak mau membaiat, suka membangkang ya. Banyak yang mengira bahwasannya dikatakan syarat yang ketiga adalah hukum ditegakkannya syariat Allah, itu sebatas hanya hukum hudud. Hukum hudud itu seperti apa? Mencuri potong tangan, ya, kemudian berzina dirajam atau dicambuk yang belum menikah, membunuh berarti dibunuh, kisos ditegakkan. Bukan hanya itu hukum Islam jemaah, itu mah kecil bagian daripada hukum Islam. Hukum Islam itu luas. Sholat, puasa itu hukum Islam. Sekarang kita tanya, negara Islam ini hukum-hukum Islam yang luas itu ditegakkan nggak seperti sholat? Bahkan pemerintah ya menggalakkan untuk dibangun masjid.
Mereka nggak melarang untuk bangun. Artinya sholat tidak masalah, sholat dimanapun, kapanpun. Begitu juga ketika datangnya puasa. Ini puasa syariat Islam. Apakah diumumkan kita akan berpuasa bulan Ramadan, besok akan masuk Ramadan? Diumumkan di televisi. Begitu juga ketika akan Idul Fitri, diumumkan. Tidak ada pelarangan, tidak ada pencegahan, bahkan digalakkan untuk berbareng-bareng kita melaksanakan puasa. Begitu juga Idul Fitri, begitu juga haji. Itu syariat Islam. Apakah dilarang kita untuk melaksanakan haji? Kecuali sekarang sedang Covid, ini beda lagi kan gitu. Tapi kalau tidak ada permasalahan ini, bahkan digalakkan setiap tahun, ya, bahkan dipermudahkan semua visa, semua urusan untuk umrah, untuk haji, zakat. Ada syariat zakat. Kita menikah, apakah dengan syariat Islam apa bukan syariat Islam? Menikah ada KUA syariat Islam. Ini menunjukkan apa? Ada syariat Islam yang ditegakkan, walaupun nggak semua. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat mobil. Kita punya mobil bannya 4. Yang rusak, yang kempes, yang gembos cuma 1 ban. Sisanya 3 lagi masih bagus. Artinya syariat Islam sudah ditegakkan. Memang ada sebagian yang ditegakkan, seperti hukum had tadi, potong tangan, dicambuk, dirajam. Ibarat tadi ban cuma 1 yang gembos, cuma 1 yang kempes. Apakah kita lepas semua 4 ban tadi yang bagus masih ada 3? Lantaran 1 yang kempes ini, atau yang kempes aja kita lepas, kita perbaiki, kita tambal, kemudian kita pasang lagi? Pastilah yang kempes dilepas, ditambal, dipasang lagi. Yang 3 masih bagus, nggak usah diapa-apain. Maksudnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semua hukum syariat Islam ditegakkan, tapi ada syariat Islam yang ditegakkan, dan itu adalah negara Islam. Adapun yang belum ditegakkan, maka kita berusaha untuk pelan-pelan memperbaiki, menasehati. Dan hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan syubhat. Ada yang mengatakan, oh kalau misalnya tidak berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang kafir. Hati-hati jemaah. Antum kalau baca Al-Qur'anil Karim pakai tafsiran ulama. Semua ulama sepakat, ulama tafsir membawa tafsirannya Abdullah ibnu Abbas. Maksudnya kafir di sini bukan kafir keluar dari agama Islam, tapi kafir kufrun duna kufrin, kafir kecil, tidak sampai mengeluarkan ke dalam agama Islam, tetapi dia sangat melakukan dosa yang sangat besar. Tapi hati-hati juga, orang yang mengerjakan hukum selain hukum Allah bisa jadi mendapatkan dosa yang sangat besar, betul, bisa jadi juga mendapatkan pahala, tergantung bagaimana posisinya. Sekarang kalau memang dia sengaja, dia tahu hukum Allah adalah hukum yang paling terbaik, tapi dia sengaja, alah saya mah pakai hukum selain hukum Allah aja, undang-undang dasar kan begitu, sengaja, dengan syarat dia masih meyakini hukum Allah itu adalah yang terbaik. Karena kalau dia tidak meyakini itu berarti sudah kafir, murtad. Tapi meyakini, dia dosa besar, tapi dia bisa dapat pahala. Dengan cara apa? Mungkin ada seseorang yang menjabat, diberikan amanah jabatan, seorang pejabat lah, yang dia bisa mengatur ya undang-undang itu, yang tadinya pada awalnya undang-undang itu ternyata mengatakan bahwasannya minuman khamar itu nggak masalah, sah, halal. Sempat ada mau dihalalkan begitu, minuman khamar dilegalkan. Tapi karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, dia nggak sanggup merubah itu semua, karena memang hukum itu sudah ada sebelum dia menjabat. Namanya dia jauh-jauh tahun udah terbentuk hukum itu, dia baru datang kemarin sore, nggak mungkin dia rubah begitu aja. Tapi dia berusaha sekuat tenaganya untuk tetap menjadikan khamr ini haram, walaupun nggak 100% seperti hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nego sana sini, dia berusaha, jatuhlah hukuman minuman khamr itu tidak sampai dilegalkan, tapi tetap diberikan sanksi bagi yang minum berupa dipenjara. Kita tahu penjara bukan hukum Islam, nggak ada orang minum khamr di penjara, orang minum khamr dicambuk, itu hukuman Islam. Nah ini dia buat di penjara sekian tahun contohnya. Artinya dia berusaha, daripada minuman khamr itu dilegalkan, dihalalkan, mending tetap dikatakan nggak boleh, walaupun berhukum kepada hukum selain Allah berupa penjara, dapat pahala aja mah. Daripada dijadikan legal, tapi dia berusaha dengan kekuatan dan jabatannya tetap tidak dilegalkan, tapi harus berhukum kepada hukum selain Allah, dapat pahala. Karena dia berusaha untuk ya mencegah keburukan itu menjadi yang minimal, ya yang paling terkecil. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sudah waktunya syuruk? Atau kita sampai jam berapa? 10 menit lagi. Nah, barakallahu fikum. Taib. Jadi
ketika mereka sudah sumpah setia, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Dan ketahuilah, sumpah setia ini bukan semata-mata begitu aja, oh berarti semua harus kita taati perintah pemerintah, ya, bukan. Ada juga tolak ukurnya. Tolak ukurnya kata Nabi Muhammad SAW, la ta'atan li makhluk fi masyiatin khaliq. Tidak ada di situ ketaatan untuk manusia, untuk makhluk yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perintahnya itu memaksiati Allah, seperti semua harus beli khamar, wah itu enggak wajib dipatuhi. Tapi ingat, enggak wajib dipatuhi bukan berarti kita membangkang, berontak, melawan, bunuh saja, enggak juga. Karena gimana pun masih muslim, enggak boleh. Apalagi itu pemerintah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dia punya posisi, tidak mentaati bukan berarti memberontak. Ya udah, nggak usah ikuti. Tapi juga bukan mengatakan, wah kamu kafir, enggak juga. Kan gitu. Kamu halal darahnya, enggak juga. Ayo sikat aja penggal lehernya, enggak juga. Ya udah, saya enggak ikuti. Saya tetap di bawah ketaatan pemerintah, tapi dalam hal mentaati Allah, bukan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah hukum tadi itu, ya, yang di luar daripada syariat. Dalam Islam itu ada dua hukum. Hukum syariat sama hukum, ya, disebut hukum di luar syariat. Nah, hukum di luar syariat ini dia boleh kita taati, patokannya tadi selama tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Hukum di luar syariat seperti KTP. KTP antum cari dalilnya dimanapun, Al-Quran dan hadis, nggak ada perintah untuk membuat KTP, memang nggak ada. Begitu juga SIM, begitu juga ijazah, paspor, nggak ada. Dulu di zaman Nabi SAW orang pergi kemana aja nggak pakai paspor. Nah, tapi hukum itu wajib nggak kita taati? Wajib selama itu tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak masalah KTP memang nggak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah di situ ada maslahat kebaikan, biar orang semua terdaftar identitasnya, diketahui ini di mana rumahnya, tempat tinggalnya di mana, paspor juga begitu, biar tidak ya saling menzolimi antara negara dengan negara, ada izin untuk masuk, ada izin untuk tinggal, visa dan lain-lainnya. Maka selama hukum itu tidak menyelisih hukum syariat Allah, maka wajib ditaati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. KTP, paspor, lampu merah. Antum kalau cari dalilnya nggak ada lampu merah di zaman Nabi SAW, nggak ada. Tapi apakah itu wajib ditaati? Wajib, karena tidak menyelisih syariat. Bahkan di situ ada maslahat. Kalau nggak ada lampu merah, ketabrak semua mobil, hilang nyawa orang, celaka semua. Nah, berarti di situ ada maslahat dan dilihat tidak ada di situ larangan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah ditaati. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Barakallahu fikum, ya, tentang beberapa daripada sirah nabawiyah. Walaupun tadi sebagaimana telah kita sampaikan, sebenarnya kita belajar sirah nabawiyah ini bukan hanya kisah dan cerita yang kita sampaikan, tetapi kita ingin mengambil beberapa faedah ibrah yang bisa kita terapkan di zaman kita sekarang ini, ya, khususnya seperti tadi baiat, begitu juga seperti apa makna daripada tauhid dan apa itu syirik, dikatakan musyrik itu seperti apa. Wallahu a'lam bisawab. Seperti yang telah kita sampaikan di awal, sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, insya Allah ada hadiah, ya. Nah, khusus ikhwannya dulu, nanti baru akhwatnya di belakang. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama yang bisa angkat tangan, yang bisa jawab angkat tangan. Nanti kita tunjuk, ya, karena kalau misalnya nggak angkat tangan semua jawab, siapa yang dapat hadiah nggak tahu, wallahu alam. Nah, pertanyaan yang pertama, coba kasih tahu kapan orang itu dikatakan musyrik, ciri-cirinya atau definisinya, bahasa Indonesia pun boleh. Siapa yang tahu definisi daripada syirik? Nggak ada yang tahu? Tafadhal, barakallahu fikum. Menyembah kepada Allah, begitu juga menyembah kepada selain Allah di waktu yang sama. Berdoa di masjid, juga berdoa ke kuburan. Sembelih untuk Allah hari kurban, juga sembelih untuk pantai selatan. Nah, ini namanya musyrik. Jazakumullahu khair. Tafadhal, barakallahu fikum. Silakan. 40 amalan pelebur dosa. Masya Allah. Jawabannya tentang syirik diberi buku tentang pelebur dosa-dosa tersebut. Barakallahu fiik, jazakumullahu khair, ahsanallahu ilaikum.
Pertanyaan yang kedua untuk akhwatnya. 70 kekeliruan wanita. Pas untuk akhwat. Taib. Coba sebutkan berapa jumlah kedua kalinya orang Madinah datang untuk membaiat Rasulullah dari laki-laki dan perempuan. Tafadhali. Laki-laki berapa, perempuan berapa? 23. Jazakillah khairan. Tolong sampaikan, barakallahu fiik. Tolong sampaikan siapa yang 6. Sampaikan ke akhwatnya, ke ummahatnya. Barakallahu fiik, syukran. Pertanyaan berikutnya untuk ikhwannya lagi. Sifat tidur Nabi. Ini berarti khusus buat santri aja. Kalau tidur boleh, perkara yang mubah, tapi sebisanya kita meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perkara mubah, walaupun itu mubah, tapi kalau kita berusaha untuk meniru Nabi, dapat pahala. Tapi kalau perkara mubah, kita tidak mencontoh Rasulullah, ya mubah aja, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, percuma, begitu aja kosong. Ya, taib. Yang bisa jawab nih santri-santri anak-anak mudanya nih, angkat tangannya. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama orang yang pertama kali menyusupkan kesyirikan dalam ajaran Nabi Ibrahim? Tadi itu orang Arab. Kenapa bisa orang Arab melakukan kesyirikan? Siapa yang mencetus pertama kalinya? Namanya? Nggak ada yang tahu namanya siapa? Orangnya ini. Karena orang ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang siksaannya paling berat dan diketahui oleh semua orang-orang nanti di hari kiamat. Dia siksaannya paling berat. Siapa namanya? Siapa? Namrud. Namrud mah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu di zamannya Nabi Ibrahim. Ini yang di zamannya orang Arab. Dia yang merubah ajaran. Tafadhol. Ingat yang depannya Abdullah dia enggak. Kita ganti pertanyaannya, mungkin terlalu berat. Ya. Taib, kita ganti. Sebutkan 3 suku orang Yahudi di Madinah. 3 nama suku orang Yahudi di Madinah. Yang santrinya itu santri. Tafadhol. Masya Allah, barak. Khazraj itu orang Ansor, orang Yahudi. Atau kita ganti. Antum jawab. 2 suku Ansor di Madinah. Siapa nama sukunya? Khazraj 1. Aus dan Khazraj. Tafadhal. Barakallahu fiik. Masya Allah. Aus dan Khazraj adalah 2 suku Ansar di kota Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fiik. Ahsanullah ilaik. Pertanyaan terakhir untuk akhwatnya. Tentang tabarruj, untuk siapa engkau berhias? Apakah untuk pergi ke kondangan atau untuk pertanyaan, angkat tangan. Taib. La ilaha illallah. Coba sebutkan kenapa kurang tepat kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Alasan satu aja. Akhwatnya, la ilaha illallah tadi kita sudah sampaikan tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Apa alasannya? Banyak orang mengira la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, udah. Padahal itu kurang tepat. Ada yang bisa jawab akhwatnya? Atau kita ganti. Sebutkan salah satu daripada konsekuensi la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Apa? Ini buat akhwat nih, kalau buat ikhwan nggak mungkin. Masih terlalu umum. Konsekuensinya la ilaha illallah. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sesembahan-sesembahan yang lain, sehingga ibadah murni hanya untuk Allah. Itu konsekuensinya. Tafadhali, barakallahu fik. Tolong sampaikan, akhi. Masya Allah. Jazakumullahu khairan katsira.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini di majelis kita. Wallahu alam bisawab. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah dan kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.